Diduga akibat ledakan tabung gas LPG, 5 rumah di kawasan Kebon Kosong Kemayoran, Jakarta Pusat ludes terbakar. 2 korban mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Kobaran api menghanguskan 5 rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Kebon Kosong 8, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa pagi. Kencangnya angin serta banyaknya material bangunan mudah terbakar, membuat api cepat merambat ke bangunan rumah lainnya. Api baru bisa dipadamkan setelah 15 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Namun naas, 5 rumah warga telah ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat kebocoran tabung gas LPG 3 kg dari rumah seorang pedagang bakso. Ada ledakan gas itu ada 4 kali karena gasnya banyak di dalam gitu loh. Gitu. Untuk pengobatan itu terluka atau gimana? Terluka, kebakar, anak sama bapak kebakar semua dua-duanya gitu. Untuk saat ini masih di rumah sakit. Iya. Akibat insiden ini 2 korban mengalami luka bakar serius dan telah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Satu pasangan calon bupati dan wakil bupati incumbent resmi mendaftar ke kantor KPU di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sejumlah pendukung yang tak bisa masuk terlibat saling dorong dan bersitegang dengan petugas keamanan. Monggo. Sejumlah pendukung Cabub-Cawabub Jombang incumbent ini saling berdesakan dan terlibat adu mulut dengan petugas keamanan di depan pintu gerbang KPU Jombang, Jawa Timur. Mereka memaksa masuk ke dalam kantor KPU karena ingin mendampingi pasangan Cabub-Cawabub yang didukungnya. Namun petugas tetap tidak memperbolehkan para pendukung itu masuk karena tidak membawa kartu anggota yang sudah dibagikan KPU. Sementara pihak KPU membatasi pendukung yang masuk agar suasana dalam kantor KPU tidak penuh sesak. Ini kami sangat terbuka untuk membuka ruang partisipasi untuk penguatan pemilihan masuk dalam aspek pensosialisasian. Meski diwarnai ketegangan, proses pendaftaran pasangan Cabub-Cawabub di kantor KPU Jombang berjalan lancar. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan relawan memadati kantor KPU Jawa Barat untuk mengantarkan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Dengan diiringi seni budaya sisingaan, Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan mendatangi kantor KPU Jawa Barat Selasa sore. Ribuan simpatisan dan juga relawan yang mengantarkan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan memadati jalan hingga kawasan Jalan Laswi ditutup sementara. Setelah beberapa saat, Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan dapat masuk ke dalam dan langsung disambut simbolis kirap. Situasi arak-arakan Denny Irwan sempat memanas karena banyak relawan yang nekat menerobos masuk ke dalam. Sementara pihak KPU membatasi tamu di dalam kantor KPU Jawa Barat. Pasangan Andika Perkasa Hendrar Prihadi menumpangi delman menuju kantor KPUD Jawa Tengah. Ratusan pendukung juga ikut mengantar pasangan Andika Hendi untuk mendaftarkan diri sebagai Cagup dan Cawagup Jawa Tengah.
Pasangan Andika Perkasa, Hendrar Prihadi bertolak menuju kantor KPUD Jawa Tengah dari kantor DPD PDIP Jawa Tengah siang tadi. Sejumlah orang meneriakkan dukungannya untuk pasangan Andika dan Hendy yang akan berlaga dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Saat ini kita sedang proses menuju KPUD Jawa Tengah. Sukses. Iya, Mas. Ditemani istri, Andika Perkasa menumpangi delman menuju kantor KPUD. Di belakang Andika, Hendrar Prihadi yang didampingi istri juga menumpangi delman. Ratusan pendukung ikut mengantar pasangan Andika Hendy dengan arak-arakan yang cukup panjang. Selain mengendarai sepeda motor, mereka juga naik truk tronton untuk menuju kantor KPU yang berjarak sekitar 5 km dari titik keberangkatan di Panti Marhaen. Andika dan Hendrar menjadi pasangan pertama yang mendaftar ke KPUD Jawa Tengah. Pasangan yang didukung PDIP ini akan berhadapan dengan kandidat dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM, Ahmad Lutfi Tadsyasin Maimun. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Anies Baswedan dan Andika Perkasa telah mengurus surat keterangan sebagai syarat maju Pilkada serentak. Andika telah mendaftar sebagai Bacagub Jawa Tengah, sementara Anies masih menanti kepastian bisa maju atau tidak di Pilgub Jakarta. Pendaftaran calon kepala daerah yang akan berkontestasi di Pilkada Serentak 2024 resmi dibuka. Sejumlah nama calon kepala daerah yang maju telah diumumkan oleh masing-masing partai pengusung maupun mereka yang maju secara independen. Dokumen pendukung sebagai syarat pendaftaran Pilkada pun dipersiapkan oleh masing-masing calon, termasuk Andika Perkasa yang akan maju di Pilgub Jawa Tengah dan Anies Baswedan yang digadang-gadang akan kembali maju untuk memperebutkan kursi Jakarta 1. Masuk permohonan surat keterangan atas nama Bapak Andika Perkasa dan Bapak Anies Rashid Baswedan, di mana permohonan surat keterangan itu dalam rangka untuk persyaratan pencalonan gubernur. Untuk Pak Andika Perkasa pencalonan gubernur di Jawa Tengah dan untuk Pak Anies Rashid Baswedan untuk gubernur di DKI Jakarta. Andika Perkasa telah resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur Jawa Tengah berpasangan dengan Hendrar Prihadi. Pasangan ini diusung oleh PDI Perjuangan dalam Pilkada Serentak 2024. Sementara itu Anies Baswedan yang santer digadang-gadang akan maju berpasangan dengan Rano Karno hingga kini masih menanti kepastian akankah jadi diusung PDI Perjuangan untuk kembali maju di Pilkada Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, persaingan di Pilkada Jawa Tengah kian sengit pasca Jenderal Andika Perkasa diusung oleh PDI Perjuangan dan berhadapan dengan Irjen Ahmad Lutfi. Perang bintang ini diprediksi akan menambah seru perhelatan Pilkada di Jawa Tengah. Bursa Pilkada Jawa Tengah semakin panas pasca PDI Perjuangan resmi mengusung pasangan Andika Perkasa dengan Hendrar Prihadi. Hari ini, Demokrat memberikan surat rekomendasi pada Irjen Ahmad Lutfi dan Tadsyasin menjadi lawan Andika Hendrar Prihadi. Pilkada Jawa Tengah akan menjadi medan tempur dua jenderal yang berasal dari TNI dan Polri. Ahmad Lutfi juga angkat bicara terkait hal ini. Mantan Kapolda Jawa Tengah itu tidak menjadikan Andika Perkasa sebagai seorang pesaing. Lutfi menjadikan kontestasi di Jawa Tengah sebagai ajang saling rangkul, bukan pesaing semata. Ia enggan menjadikan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa sebagai pesaingnya.
Pak Lutfi siap untuk melawan? Kita tidak menciptakan kontestasi itu persaingan, tetapi kita ciptakan kontestasi yang saling menghormati, kemudian tepo seliro, rukun, sehingga kontestasi di wilayah kita akan menjadi sehat. Jadi saya mempunyai prinsip bahwa marilah berkontestasi dengan cara merangkul, bukan cara berhadapan-hadapan. Sebelumnya, nama Andika Perkasa telah diumumkan oleh PD Perjuangan sebagai bakal calon gubernur Jawa Tengah berpasangan dengan Hendrar Prihadi. Selanjutnya, Andika Hendi akan bersaing dengan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin memperebutkan kursi nomor 1 di Provinsi Jawa Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan Ridwan Kamil dan Suswono mengunjungi kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Jakarta untuk silaturahmi. Selain ke DPW Partai Perindo, hari ini RK dan Suswono juga menerima surat rekomendasi dari Partai Demokrat dan Partai Gelora untuk maju pada Pilgub Jakarta. Setibanya di DPW Perindo, Ridwan Kamil dan Suswono langsung disambut oleh Ketua DPW Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra, dan Sekretaris DPW Partai Perindo Jakarta, Ramdan Alamsyah. Dalam silaturahmi ini, Ridwan Kamil memaparkan program-program yang akan dilaksanakan untuk membuat Jakarta maju, seperti membereskan banjir, macet, polusi, dan sejumlah inovasi lainnya. Ada 70-an gagasan, ya kurang lebih, sedang disusun oleh tim visi misi, yang intinya selama 5 tahun ke depan akan banyak sekali inovasi-inovasi, dan kami punya prinsip banyak mendesentralisasi. Usai ke DPW Partai Perindo, Ridwan Kamil dan Suswono kemudian ke kantor DPP Partai Demokrat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Di DPP Demokrat, RK dan Suswono menerima surat rekomendasi partai yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Penyerahan surat ini menjadi tanda dukungan Partai Demokrat kepada pasangan RK dan Suswono. Selain mendapat surat rekomendasi dari Partai Demokrat, RK dan Suswono juga menerima surat rekomendasi dari Partai Kebangkitan Nasional atau PKN dan Partai Gelombang Rakyat atau Gelora. Rencananya RK dan Suswono akan mendaftarkan diri ke KPUD Jakarta pada Rabu esok pukul 2 siang. Dari Jakarta, Anggita Maura, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Masa pendaftaran Pilkada 2024 telah dibuka, namun hingga kini PDI Perjuangan masih mengutak-atik nama jagoannya yang akan diusung di pemilihan Gubernur Jakarta. Sementara Partai Golkar tiba-tiba berbalik arah dengan kembali mengusung Airin Rahmidiani di Pilkada Banten. Masa pendaftaran Pilkada 2024 mulai dibuka hari ini. PDI Perjuangan masih berkutat dalam dinamika politik dengan mengutak-atik nama jagoannya di sejumlah daerah termasuk Jakarta. Senin pagi, nama Anies Baswedan dan Rano Karno santer dikabarkan akan diusung PDI Perjuangan sebagai pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta. Bahkan beredar foto Anies mengenakan tenun merah meminta doa restu kepada sang ibunda. Namun Senin siang di acara pengumuman gelombang 3 calon kepala daerah PDIP, Anies justru tidak hadir. PDIP urung mengumumkan Anies Rano di Pilgub Jakarta. Kini muncul kabar PDIP lebih memilih kadernya Pramono Anung untuk maju di Pilgub Jakarta. Adapun dalam pidatonya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan pesannya bahwa kader yang tidak nurut dengan arahannya lebih baik keluar. Dinamika politik ini ini buat saya dialektika.
Bung Karno mengajarkan pada saya dialektika. Jadi kita bisa lihat gitu. Terus nanti melihat aksi reaksi begitu kan. Nanti semuanya saya ajarin itu, siapa yang enggak mau nurut out gitu aja. Saya pusing karena mau ikut jadi PDI Perjuangan atau mau dompleng aja gitu loh. Saya nggak mau lagi. Ya kalau konsisten aja, kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan ya jadi dengan namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI Perjuangan. Sementara itu, Partai Golkar berbalik arah dan memutuskan untuk kembali mengusung Airin Rahmidiani di Pilgub Banten. Airin berpasangan dengan Ketua DPD PDIP Banten, Ade Sumardi. Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, resmi mengumumkannya sehari setelah Airin menerima rekomendasi dari Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Padahal sebelumnya Golkar sempat menyatakan dukungan untuk Andra Soni dan Dimyati Natakusuma. Memang ini prosesnya panjang. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Saking bagusnya, ada juga yang meminta, kalau bisa ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan dan saya pikir kita, Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua PDIP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bahlil juga menyebut Koalisi Indonesia Maju menghargai perbedaan langkah dan sikap politik masing-masing parpol di Pilkada. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami politisi Partai Golkar Dev Laksono, kemudian sudah bergabung juga bersama kami pengamat politik Ujang Komarudin. Sementara kami juga telah menghubungi pihak PKS untuk ikut serta dalam diskusi kita sore hari ini, namun belum ada yang merespon undangan dari kami. Pemirsa, saya langsung sapa. Selamat sore Bang Dev, Kang Ujang, apa kabar? Selamat sore Bang David, Bang Dev, alhamdulillah baik. Siap. Oke, saya ingin memulainya dari statement Bang Dev. Mengapa kemudian Golkar kembali mendukung Mbak Airin? Ya, kenapa lagi? Kan sudah dijelaskan oleh Ketua Umum kan. Ketua Umum sudah menyampaikan bahwa Mbak Airin, Ibu Airin itu adalah kader terbaik perempuan Partai Golkar yang memiliki elektabilitas yang luar biasa tingginya dan yang akan maju untuk di Pilgub. Ya, jadi saya rasa itu adalah keputusan yang tepat. Nah, walaupun sudah pernah keluar keputusan sehari sebelumnya, kan tapi setelah melalui pertimbangan, Ketua Umum mengkoreksi surat sebelumnya dan mencalonkan Ibu Airin sebagai Gubernur Banten yang berikutnya, begitu. Oke, pertanyaannya kemudian, mengapa dukungan ini diberikan setelah sebelumnya Golkar mendukung pasangan yang lain? Ya nggak ada apa-apa, cuma memang ini prosesnya saja. Nah, jadi ya inilah yang kita yakini bahwa ini yang terbaik untuk masyarakat Banten dan juga bangsa Indonesia. Gitu. Oke, saya Kang Ujang. Kang Ujang, bacaan Anda tentang sikap Golkar seperti ini? Ya, saya menarik ya, karena begini, justru yang aneh adalah ketika Golkar tidak mengusung Ibu Airin. Kenapa? Dia anak kandung Golkar, kader Golkar murni. Lalu juga keluarga besarnya juga Golkar, lalu juga elektabilitasnya juga tinggi gitu ya. Pernah pengalaman jadi wali kota 2 periode, lalu di Pileg juga terpilih dengan suara yang tinggi. Justru aneh kalau Golkar tidak mengusung Airin. Nah disitulah sebenarnya logikanya diputar lagi, dibalik lagi dengan melihat pentingnya Ibu Airin bagi Golkar daripada dicaplok oleh PDIP, oleh Merah. Maka ya saya melihatnya hal yang rasional, yang objektif,
menjadi pertimbangan adalah mengusung kembali Bu Airin. Karena bagi saya tentu ini menjadi sebuah catatan penting ya. Kita tahu bahwa di Golkar itu berbasis pada survei ya. Ketika surveinya tinggi, ya harus didukung. Bu Airin kan surveinya tinggi, punya potensi untuk bisa menang. Tentu kalau itu tidak diusung itu menjadi sebuah kesalahan fatal bagi Partai Golkar. Jadi saya melihat ini kalkulasi yang rasional saja dari Golkar, mendukung kadernya sendiri, memprioritaskan atau mengutamakan kadernya sendiri, sehingga ya tidak kehilangan kader gitu. Bahkan Pak Doli Kurnia mengatakan kemarin ya sebelum Bu Airin diusung oleh Golkar, ya jangan sampai dikenakan sanksi. Karena begitu pentingnya Ibu Airin bagi Golkar, ya keputusannya mengusung Bu Airin ada suatu pilihan yang menurut saya pilihan yang tepat, pilihan yang bagus bagi Partai Golkar dan bagi keutuhan Partai Golkar baik di tingkat nasional maupun di Banten begitu. Oke, saya kembali ke Bang Dev. Bang Dev, kemarin ketika Mbak Airin mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan sempat ditanyakan oleh teman-teman media. Jadi saat ini statusnya seperti apa nih Mbak Airin? Apakah memang sudah hijrah gitu ke PDI Perjuangan atau masih di Golkar? Nah, Mbak Airin menjawab kemungkinan itu ada saja. Kemudian Golkar hari ini memberikan dukungannya. Apakah ini juga menjadi salah satu variabel yang dipertimbangkan? Ya, enggak. Karena gini, Bu Airin di Golkar itu kan bukan sehari dua hari dan bukan hanya seorang diri. Keluarga besar beliau itu juga banyak dari Golkar dan mereka semua memegang berbagai macam jabatan di tingkat pusat dan tingkat daerah. Jadi kegolkaran dan expose Bu Airin terhadap Partai Golkar itu bukan hanya sesaat. Ini bukan hanya untuk kepentingan pilkada atau pemilu saja, tapi memang sudah menjadi bagian dari kehidupannya keluarga besar Bu Airin. Jadi maka itu kalau saya sih lebih baik menilai bagaimana sumbangsi beliau kepada Partai Golkar, bagaimana Partai Golkar juga men-treat dan juga menaungi Bu Airin, dan juga bagaimana kinerja beliau selama ini, baik di DPP ataupun di DPD, di tingkat pusat dan tingkat daerah. Nah, itu yang harus menjadi tolak ukur kita untuk memberikan reward yang tepat dan memberikan penugasan yang sangat tepat untuk beliau, yaitu untuk maju di dalam pilgub nanti. Begitu. Oke, Kang Ujang, Anda melihatnya seperti apa ketika PDI Perjuangan justru memberikan dukungan terlebih dahulu daripada Golkar kepada Mbak Airin? Ya tentu tadinya memang kelihatannya Golkar bukan tadinya ya, Mas, sudah mendukung ya pasangan Andra Soni dan Pak Dimyati. Cuma tadi berbalik arah melihat tadi potensi Bu Airin, kader Golkar murni dan perlu dukungan baik dalam dukungan moral maupun kekuatan psikologis. Nah di situ sepertinya ya Golkar tidak mau kehilangan kadernya tadi. Nah, kenapa PDIP dulu? Ya mungkin jalannya seperti itu ya. Ketika misalkan sudah diumumkan oleh PDIP, sudah menggunakan baju merah juga. Dan biasanya gitu ya, kalau diusung oleh partai tertentu itu ya harus punya kartu anggota partai tertentu itu. Dan tentu kalau Airin sampai masuk ke PDIP itu suatu kehilangan bagi Partai Golkar. Dan tentu ini kecanggihan Partai Golkar tadi ya di detik-detik terakhir gitu ya, mengusung Airin untuk maju di Pilgub Banten. Saya melihat tadi mungkin jalan Tuhan ya, harus memutar dulu, harus melingkar dulu gitu, harus didorong dulu oleh PDIP. Mungkin kalau kemarin tidak didukung oleh PDIP, Golkar juga tidak akan mendukung. Tapi itulah mungkin hikmah yang terbesar ya bagi Partai Golkar dan bagi Bu Airin, sehingga ya tadi ketemu kembali sebagai satu rumah, satu keluarga besar gitu, yang tentu ingin menang di Banten, begitu Bang. Oke, Bang Dev, kemudian ketika Golkar sudah menentukan sikapnya hari ini mendukung Airin, bagaimana komunikasi dengan pasangan sebelumnya yang didukung? Ya nggak masalah lah, itu kan adalah bagian dari perjalanan menuju pilkada. Semuanya ini berproses dan kita yakinkan bahwa ini adalah yang terbaik untuk semuanya. Sudah mengetahui tanggapan dari pasangan yang sebelumnya seperti apa, Mas? Belum ya? Saya belum tahu. Oke, Kang Ujang, sebelumnya juga Mbak Airin sempat menyatakan bahwa ketika mendapat dukungan dari PDI Perjuangan bahwa Tuhan tidak tidur. Kalau bisa kita tafsirkan secara bebas, mungkin Mbak Airin merasa ditinggalkan oleh Golkar. Anda menangkap sinyal-sinyal itu, Kang Ujang?
Ya memang awalnya seperti itu ya. Saya menjadi salah satu lembaga yang diminta Golkar untuk melakukan survei objektif ya di beberapa daerah. Ya ketika kita merujuk pada misalkan hasil pendekatan saintifik ya survei yang objektif itu, maka Airin harus menjadi prioritas karena tadi ya kader yang memiliki elektabilitas tinggi memang sejatinya harus didorong, harus diusung, harus didukung. Dan kemarin mungkin sebelum kejadian PDIP ya didorong oleh PDIP, mungkin Golkar awalnya tidak terpikirkan untuk mengusung Airin karena sudah mungkin berkomitmen dengan pasangan Andra Soni dan Pak Dimyati. Tetapi memang ini kan ada kejadian juga di Lampung misalkan, kalau tidak salah ya Pak Arinal itu kader Golkar incumbent juga tidak didukung, bahkan Golkar mendukung yang lain. Ini yang menurut saya menjadi catatan penting bagi Partai Golkar. Ya sejatinya partai ini partai besar, partai hebat, partai kuat. Bagaimanapun mesti memprioritaskan kadernya itu. Nah di Banten ini mungkin tadi punya kenekatan sendiri bagi Partai Golkar, punya keberanian sendiri dari Partai Golkar untuk mengusung Bu Airin. Karena kita tidak tahu ya di Lampung masih Pak Arinal juga tidak didukung ya. Padahal beliau incumbent, beliau surveinya bagus. Lalu beliau kader, tapi itulah mungkin yang membedakan antara Lampung dengan Banten. Ya saya melihat ada keterikatan ya Bu Airin dengan Abu Yah Muhtadi, dia sangat dekat dengan Abu Yah Muhtadi dan kita tahu juga Abu Yah Muhtadi itu dekat juga dengan Habib Lutfi. Tentu kekuatan-kekuatan ini kan tidak bisa dipandang sebelah mata bagi Partai Golkar. Karena kalau ada kadernya yang bersinar gitu, kadernya yang bagus, kadernya yang memiliki elektabilitas tinggi, masa tidak diusung, masa tidak didukung. Kan itu suatu keanehan. Dan disitulah nalar rasional Partai Golkar yang berpengalaman ya untuk tadi menjaga kadernya, katakanlah memaintain kadernya untuk tetap bersama-sama berjuang di pilkada begitu. Oke, baik. Kita lihat nanti bagaimana prosesnya dan tentu saja ini sudah melalui kalkulasi yang matang dari Partai Golkar begitu ya, kembali mendukung Airin. Sayang sekali waktu kita sudah habis dan kita juga sudah mencoba untuk mengundang perwakilan dari Kimplas namun tidak ada yang bersedia untuk bergabung dalam diskusi kita sore hari ini. Terima kasih Bang Dev Laksono, Kang Ujang Komarudin juga terima kasih banyak. Selamat sore. Sehat selalu Bapak-bapak. Sebelumnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menantang politisi Partai Golkar Airin Rahmidiani untuk memakai baju berwarna merah hitam. Hal tersebut diungkapkan saat Airin menerima surat rekomendasi dari PDI Perjuangan untuk maju dalam pemilihan Gubernur Banten 2024 Senin siang. Ya kalau konsisten aja, kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan dia jadi dengan namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI Perjuangan. Saya tadi nanya itu sama itu Mbak Airin, ya nanti mesti pakai ini loh, merah hitam loh. Iyalah, mau dijadikan tapi coba masa nggak pakai merah hitam? Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menantang politikus Partai Golkar Airin Rahmidiani untuk memakai baju berwarna merah hitam. Hal tersebut diungkapkan Megawati dalam acara pemberian surat rekomendasi PDIP untuk Pilkada 2024 di DPP PDIP Menteng, Jakarta pada Senin siang. Meski begitu, Airin memastikan dirinya saat ini belum menjadi kader PDIP dan akan fokus pada pendaftaran untuk memastikan berkas lengkap terlebih dahulu. Kita fokus dulu ya Pak De ya. Kita fokus dulu dalam rangka untuk bagaimana tadi yang Ibu Mega sampaikan, tidak mudah memenangkan dalam sebuah kontestasi apapun. Doakan, bukan hanya doa saja, tapi kita harus spirit untuk turun, berjuang, yakinkan masyarakat sehingga pada saatnya nanti di tanggal 27 November masyarakat di Banten bisa mayoritas, insya Allah mayoritas memilih saya dan Pak Ade, dan kami dinyatakan menang, dan yang paling penting doakan dilantik jadi Gubernur Banten, dilantik jadi Wakil Gubernur Banten, amanah dan mampu menjalankan program selama 5 tahun. Sebelumnya, Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi resmi maju di Pilgub Banten 2024. Pasangan ini diusung oleh PDI Perjuangan untuk berhadapan dengan duet Andra Soni Dimyati. Tim Liputan, iNews melaporkan.
Kandang ayam di Desa Ploso, Demak, Jawa Tengah dengan kapasitas 10.000 ekor ayam ludes terbakar. Pemilik rugi hingga 500 juta rupiah karena seluruh ayam yang siap jual mati terpanggang. Warga Desa Ploso, Kecamatan Karangtengah, Demak, Jawa Tengah, dikejutkan dengan api yang melalap habis kandang pembesaran ayam pedaging. Kepulan asap yang memenuhi ruas jalan membuat aktivitas warga sekitar sempat terhenti. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, aksi unjuk rasa saat pelantikan anggota DPRD Pandeglang, Banten Senin siang berakhir ricuh. Mahasiswa merusak pagar kawat berduri dan saling dorong dengan aparat kepolisian yang berjaga di lokasi. Kepolisian ditugaskan untuk mengayomi masyarakat, bukan untuk. Terima kasih. Saya lanjutkan. Pelantikan anggota DPRD Kabupaten Pandeglang, Banten Senin siang berakhir ricuh. Yang memberikan janji kepada kita pada saat sebelum pemilu 2024 kita melihat kawan-kawan. Mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian yang mengamankan lokasi unjuk rasa. Para mahasiswa membakar ban bekas dan merusak kawat berduri yang dipasang sebagai barikade pengamanan. Mereka memaksa masuk ke gedung DPRD, namun petugas tetap memblokade jalan. Masa unjuk rasa memprotes revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR. Mereka meminta DPRD menjalankan tugas sesuai visi dan misinya. Selain itu, masa juga meminta KPU dan Bawaslu mematuhi putusan MK terkait syarat usia pencalonan kepala daerah. Nah, kami menuntut itu apabila memang misalkan DPRD ini tidak mampu menjalankan tugas misinya selama 22 tahun sampai dengan 3 tahun berturut-turut, maka ya harapannya mereka kebecus dong gitu. Artinya lebih baik mereka mundur gitu dari DPRD Kabupaten Pandeglang. Jadi percuma gitu. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo mengadakan rapat terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta. Ratas membahas 2 agenda utama, yakni soal penanganan cacar monyet atau Mpox yang terdeteksi di Indonesia sejak Agustus 2022. Dari laporan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, tercatat kasus paling banyak pada tahun 2023 berada di Pulau Jawa hingga Kepulauan Riau. Kasus cacar monyet ini juga disebut penularannya hampir sama dengan HIV/AIDS hingga pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah preventif untuk meminimalisir penyebaran virus melalui penyediaan vaksin, pengaktifan surveillance card seperti Peduli Lindungi, dan ketersediaan fasilitas kesehatan. Langkah ini juga akan difokuskan pada sejumlah tamu dari negara asing yang rencananya akan datang ke Indonesia untuk mengikuti Indonesia Africa Forum yang digelar di Bali pada 1 hingga tanggal 3 September mendatang. Jokowi juga menginstruksikan kepada para menteri yang hadir agar matangkan kesiapan Indonesia Africa Forum demi kelancaran acara hingga mengontrol penyebaran wabah Mpox. Tolong teman-teman bisa sampaikan ini Mpox yang di Indonesia itu varian 2B atau clade 2B, yang di Afrika itu varian 1B. Ya, itu fatality rate-nya tinggi, mendekati 10%, kalau kita masih 0,1%. Varian 1B ini belum menyebar kemana-mana kecuali 2 negara, yaitu Swedia dan Thailand. Ya, yang lainnya di Afrika. Kenapa? Karena mereka juga datang dari Afrika. Yang kedua, ini penularannya mesti kontak fisik dan terjadi di kelompok tertentu. Oleh karena itu, penyebarannya tidak akan secepat COVID, ya, dan risikonya pasti di kelompok-kelompok tertentu. Gitu ya. Yang ketiga, vaksinasinya sudah ada, sedang kita datangkan, tapi sekali lagi karena vaksinnya ini harga yang mahal, ya, sekitar 3,5 jutaan satu, kita berikan ini ke
yang berisiko tinggi, petugas lab, petugas kesehatan, sama orang-orang yang tadi berisiko di daerah-daerah yang memang sudah ada outbreak-nya. Karena adanya baru di Jawa dan di Kepulauan Riau. Obat-obatan rumah sakit sudah kita persiapkan, nah teman-teman wartawan bisa bantu mengedukasi masyarakat. Kita waspada tapi tidak usah khawatir berlebihan.